takhalli. Maka ilmunya pun tidak melalui telinga nanti. Nah, apa yang diflorkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu bukan sebuah cerita fiktif. Memang ada dari dulu sampai sekarang orang-orang yang menempuh jalur itu, yaitu jalur sufia. Jadi perolehan ilmu al-iktisyaf, kalau dalam terminologi ihya itu iktisyaful haqq, al-haqaiq al-ilahiyah, terbukanya hakikat-hakikat ilahiyah itu lewat jalur ilham. Kalau para nabi dan rasul lewat jalur bedanya ngoten. Sehingga orang seperti ini kalau sudah masuk ilmu itu, beda antara masuknya ilmu lewat telinga dengan masuknya ilmu lewat ilham. Itu binten rasanya. Lek masuknya lewat telinga, sebenarnya didhawuhi Gusti Allah lewat sinten sing maos Al-Qur'an. Aqimus sholata li dzikri, yo krungu, yo paham, yo mungkin menyadari. Tapi pada prakteknya, aqimus sholata li dzikri, sholatlah dirikan untuk mengingatku. Pada prakteknya hanya sepersekian persen mungkin yang ingat. Itu bedanya. Tetapi kalau lewat jalur ini tidak, karena memang sudah ada kesiapan rohania yang bersih itu jauh lebih banyak ilah. Oke, itu kemarin sudah kita bahas. Dan orang-orang cendekiawan Muslim, para ilmuwan itu tidak mengingkari adanya jalur transfer ilmu lewat ilham. Mereka tidak menolak, mereka tidak mengingkari. Falam yungkiru wujudan ala thariq. Mereka tidak mengingkari akan adanya transfer ilmu melalui jalan sufi ini. Kalau saya kasih contoh ya, orang-orang nuzhar itu seperti Ibnu Sina itu nuzhar. Jadi para pemikir. Ibnu Rushd itu an-nuzhar. Ibnu Arabi itu an-nuzhar. Al-Farabi itu an-nuzhar, para pemikir. Termasuk Al-Ghazali an-nuzhar. Tetapi nanti berbeda. Karena itu jenengan tidak perlu ini ya. Ketika Al-Ghazali mengekspos atau menyajikan data tentang ini loh jalan orang sufi, ini loh jalan orang nuzhar. Jenengan tidak perlu menjustifikasi di antara dua kelompok ini nanti. Jangan menetapkan apapun, jangan menyimpulkan apapun. Biar kita ngikuti aja alur cerita dalam kitab ini. Nanti khawatirnya jangan terlanjur memutuskan karena berbeda dengan cara pandangnya Al-Ghazali. Gitu ya. Jadi ngalir saja. Baik, ini jadi mereka tidak mengingkari bahwa apa yang dicapai oleh sufi itu tidak diingkari, tidak ditolak. Bahkan mereka juga mengatakan para ilmuwan ini wa ifdha'ahu idal maqsudi, bahwa itu bisa dicapai tujuan, yaitu masuknya ilham pada jiwa manusia lewat jalur kontemplasi, takhalli, tahalli, tajalli itu bisa tercapai. Ifdha' namanya. Ya, tujuannya kan nanti ke sana. At-tajalli ya, tersing al-iktisyaf. Nah itu mereka tidak memungkiri, tidak menolak akan ketercapaian itu. Sebagaimana kondisi ikhwal yang diraih oleh para nabi dan rasul atau para wali dalam sebagian titik. Hanya saja yang disanggah oleh para nuzhar terhadap perilaku sufi itu apa? Satu, istaw'aru hadat thariq. Jalan ini amat sangat sulit. Sangat sulit. Bahkan mereka mengatakan istaba'atu ifdha'ahu il maqsud. Meragukan tujuan itu bisa tercapai. Ada keraguan. Wa za'amu anna mahwal ala'iq, terlebih-lebih terkait ketika usaha untuk menggunting-gunting, memotong-motong ala'iq, ikatan-ikatan jiwa kita ini terhadap duniawi. Kalau kemarin kan sudah disampaikan orang sufi
pintu pertama yang harus digunting itu adalah satu, diantaranya adalah al-mal. Kalau hatinya ada kekambungan sambungan kabel nang harta, mereka akan memutus jegrek. Sehingga seandainya ada orang sufi mau miskin, mau kaya, hati mereka tidak ada di kemiskinan itu, tidak ada di kekayaan itu. Karena kaya dan miskin bagi sufi tidak ada bedanya. Kaya miskin sama saja. Bagi mereka tapi ya, bagi kita mungkin berbeda. Bagi kita itu sebuah jarak yang berbeda. Tapi ingat nanti pada fase tertentu itu akan menjadi tidak akan bedanya. Digunting oleh mereka. Kemudian diantaranya adalah al-jah, jabatan, pangkat, kehormatan, raihan-raihan, prestasi-prestasi duniawi. Mereka secara bertahap menggunting-gunting itu. Jadi orang seperti ini mau di atas, tidak ada pengaruh bagi dia. Mau taruh di bawah pun juga tidak berpengaruh bagi dia. Mau di atas, mau di bawah, mau memimpin, mau beli rakyat, tidak ada pengaruh bagi dia. Kenapa? Jiwanya sudah dia gunting itu terhadap al-jah itu. Beda dengan orang yang tidak bisa menggunting jiwanya dari kecintaan terhadap jah. Ditaruh di depan itu pasti akan bermasalah karena apa? Hubul jah itu akan yang menghalalkan segala macam cara. Ditaruh di depan dia akan otoriter, sakar PDW, ditaruh di belakang gandoli. Ono ngarep ono mburi wong sing koyo ngene mesti nyorot wong liya. Kenapa? Karena terlalu kuat kabel itu terhadap jah. Dan banyak lagi kabel-kabel yang harus mereka gunting. Kabel-kabel jiwa atau aliran-aliran yang sekiranya ada aliran yang masuk ke jiwanya, dia gunting. Maksudnya begini, kalau jenengan punya sawah, jika sawah itu supaya bisa dimasuki oleh air, maka apa yang harus Anda lakukan? Ya membuat membuat kalenan, membuat irigasi kecil. Nah, kalau seandainya pas membuat irigasi itu tidak ada air hujan, tidak ada air sumber yang masuk, ketika jenengan sudah membuat irigasi kecil ke sana, suatu ketika kalau ada air, mesti akan masuk ke sana. Lambat laun sedikit banyak akan masuk ke sana. Tapi beda, kalau jenengan sudah tidak membuat irigasi kecil maupun besar itu jegrek, pasti tidak akan ada air di situ. Kalaupun ada, mungkin sawah tetangga yang merembes-rembes. Tetapi tidak akan ada sama begini. Kalau penjenengan itu membuat irigasi kepada al-mal, lambat laun ya akan masuk itu ke situ. Kalau jenengan membuat irigasi terhadap jabatan, pangkat dan sebagainya, ya lambat laun mungkin ini ada irigasinya, lambat laun akan masuk. Kalau ada kesempatan ya mesti masuk. Beda kalau misalkan dipedot di jegrek. Nah, makanya cara pengguntingannya itu beda-beda. Ada kalanya sebelum ada kesempatan digunting di sini, atau ada kesempatan ketika tawaran langsung digunting seketika itu. Macam-macam cara pengguntingannya. Cara atau ada orang itu secara sengaja tidak mengalirkan kabel ke sana sama sekali. Ya tergantung pada kapasitas masing-masing jiwa individu. Karena itu contoh kalau jenengan mau berpikir, fala taqrabuz zina. Maka jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Itu kan kabel.